Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada pemandangan yang sedikit ya menarik atau bagaimana nih ya. Ketika sekarang ini Agus sendiri memeriksakan kesehatannya di salah satu rumah sakit mungkin ya, dan sendiri di situ ya. Dan yang menarik semeton ya, sepertinya ini Agus sudah ditinggalkan oleh semua orang begitu. Farhad Abbas, Wawa juga kemarin, terus apalagi sekarang Teh Nopi. Ada Bang Densu juga di situ. Alvin juga ya, mungkin sekarang pada akhirnya ya Agus sendiri ya. Jadi menarik sebentar kita saksikan ya gimana videonya. Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Makanya kurang live Gus biar berobat jadi nggak ngantuk deh katanya kan. Itu terlihat ngantuk begitu ya. Pengobatannya sendiri gitu. Tapi yang menarik semeton ya, Agus nasibmu kini ditinggal Alvin cuci darah, ditinggal Farhad cuci tangan. Kalian ingat Norman Kamaru katanya kan, yang kemarin memang lagi ininya terus tiba-tiba down ya. Ini dia. Akhirnya Agus ditinggalkan oleh Farhad Abbas cuci tangan, ditinggalkan oleh Alvin Lim cuci darah, dan semua orang akan meninggalkan Agus, dan Agus akan kembali ke titik nol. Sama seperti Norman Kamaru yang sempat terkenal lalu sekarang dilupakan dan ditinggalkan karena dia resign dari kepolisian, padahal dia itu terkenal gara-gara masyarakat simpatik sama dia. Di tengah stigma masyarakat kalau polisi itu menyeramkan, ternyata masih ada yang fun seperti Norman Kamaru, tapi dia justru malah meninggalkan polisinya. Si Agus juga begitu, yang dulunya dia itu adalah korban ya kan, selalu tertindas namanya korban, sekarang dia berubah peran menjadi antagonis, malah melaporkan Nopi. Itulah yang akhirnya simpatik masyarakat itu terkikis, dan Agus pun akan ditinggalkan pada akhirnya. Ya, ditinggalkan pada akhirnya ya, dan kita akan dengarkan bagaimana sih pernyataan Bang Farhad ya. Ini dia. Agus, kayak gue nyerang siapa? Denny. Kenapa harus damai Denny, damai semua ya supaya aman kan? Ya dibalik aja seperti itu selesai. Nah kecuali yang satu sampai RD ya. RD itu memang Nopi harus membuktikan karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah kalau Nopi hanya memaafkan, kita belum puas-puas, harus ada yang dihukum, karena kalau sudah dituduh narkoba itu berat gitu ya. Berarti tindakan Novi terhadap yang tadi Lau sendiri tepat? Iya tepat. Jadi RT Lo juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap. Tiba-tiba datang lagi ke Alvin, ke Agus sudah datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Jadi sekarang RT ini mau membara, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau, dan saya bilang dia katanya mau melaporkan KTP palsunya gandanya Novi. KTP apa yang mau dibel? Kalau gitu kalian bikinin aja saya KTP yang mirip-mirip saya, bikin sendiri baru laporin saya. Harus ada dampak kerugian daripada perbuatan itu gitu. Nah kalau misalnya cerita tentang Novi itu narkoboy, ya mungkin ada orang cerita atau sumbernya yang mungkin bukan untuk konsumsi laporan polisi, tapi hanya sekedar gosip kayak kalian. Tidak menyebutkan nama, tapi mungkin direkam sama dia. Dia mau menyeret bahwa apa cerita orang adalah proses yang mengatakan ini salah, ini kriminal, gitu. Itu kesalahannya dia. Jadi RD itu harus dihukum, harus diproses hukum. Mereka berdua kan sudah bergabung sama Alvin. Enggak, saya udah tanya Alvin. Dia datang gitu. Karena dia ingin memiliki kekebalan imunitas di Alvin. Beda kalau Alvin, saya yakin Alvin itu aman damai kok. Sama dengan saya mencabut Denny, aman damai kan karena saya cabut. Nopi juga walaupun terjadi konflik selesai. Teh Novi apa bang? Buat Nopi, ya kita ini hidup di dunia pengacara gitu. Kita tahu cara simpel, cara mudah gitu. Ketika saya menempuh cara yang mudah, saya menemukan kamu yang nggak memanfaatkan dengan cara-cara mudah dan cara-cara sudah untuk melakukan suatu kegiatan damai gitu. Saya belum pernah menemukan orang yang sekeras dan seberani kamu melawan kita gitu. Belum ada gitu. Ada yang keras tapi langsung minta maaf. Tapi kalau ini minta maaf enggak, ketemu enggak, kontak enggak, tapi kita tahu gitu
susah banget gitu. Apa sih yang kalian dapat gitu? Yang kamu dapat, yang membela kamu itu sebenarnya kawan-kawan kami semua kok, pengacara-pengacara yang sekarang kita jadikan musuh gitu. Dan nanti pasti ada bosannya. Istilah kerennya, di saat nasi bungkus kalian tidak ada, pasti ada yang menangis dan teriak. Cengeng. Lo tuh nggak ada apa-apanya di mata dia. Kamu dianggap sama dia. Itu nggak mungkin banget. Nah, itu yang terjadi Semeton ya. Kalau kita lihat dari bahasa-bahasanya Bang Farad sekarang memang sudah mereda, sudah menurun ya. Yang dimana kemarin memang gentol dan keras sekali suaranya untuk Teh Novi begitu. Sekarang sudah turun. Dan pada akhirnya memang benar ya, Agus akan sendiri lagi dan kembali ke titik awalnya begitu ya. Kita lanjutin Semeton pernyataan Bang Densu. Jadi ini uang ya, udah dari Agus ke yayasan, ke Polda, ke Kemensos, ke donatur. Jadi muter-muter Iya, cuy, itu duit muter-muter tuh. ya. Jadi ini duitnya sebenarnya hak siapa aslinya? Iya dong. Jadi kalau misalnya kan ada yang bilang ini hak Agus, ada yang bilang bukan, ini harusnya yayasan. Ya. Terus ada yang bilang ini Hak pemberi. donatur. Jadi sebenarnya bingung kan? Tapi kalau menurut gua sebenarnya uang itu masih ada kemelekatan daripada donatur. Iya dong. Karena kan gini nih, kayak misalnya lu nyumbang ya ke gua ya. Nyumbang ke Misalnya Densu. nyumbang ke Densu. Misalnya gue bilangnya gue mau buat pengobatan bisul. Bisul. Tiba-tiba pas lu kasih ke gue pakai nih bukan buat pengobatan bisul. Buat bisul si tetangga misalnya. Buat yang Anggaplah. lain, ya. Tetapi sama bisul nih. Oke. Sesama bisul nih, Sesama anggaplah. bisul. Sesama bisul Di ya. kuping bisulnya tapi. Di hidung ya. Anggaplah gue bantu tetangga Iya. gue. Tapi yang lu tahu kan buat gue nih. Iya, gua ngasih buat lu. Lu kecewa nggak? Kecewa lah. Gua kan mau ngobatin lu. Yang lu kecewa apanya sekarang? Karena gue kan ngebantu orang loh. Iya, tapi kan gua ngasih itu buat lu supaya sembuh. Kenapa lu kasih ke orang dulu? Betul. Iya. Itu kan ini kan lu bantu gua. Gua kan tetap bantu orang dong. Iya. Sama bantu kan. Yang lu kecewa di mananya sekarang? Mungkin salah Kenapa penggunaan tidak ya. lu pergunakan buat lu dulu? Berarti ketidakjujurannya. Iya, Itu yang orang kecewa. Iya, betul. Harusnya itu diselesaikan dengan sangat mudah. Nggak usah ada pelaporan polisi. Iya sih ya. Minta maaf selesai ya. Itu masalahnya. Sedih. Iya. Sedih banget. Itu masalahnya. Kalau begitu kronologi apa selesai udah. Harusnya selesai ya. Cuman karena udah ada pelaporan polisi kan jadi panjang, biasalah. Namanya gitu. Padahal awalnya lu berempati dan simpati banget ketika datang ke podcast. Iya, karena waktu itu Novi kan minta tolong. Jadi Oh, Novi itu Novi minta tolong ya. galang dana buat Agus lewat yayasannya. Tapi Novi ngelihat, kayaknya ya, Novi ngelihat kok nggak terlalu banyak ya, terkumpul sekitar 35 jutaan lah gitu. Akhirnya Novi pakai akses lain dong buat bantu Agus. Jadi hubungin gua sama beberapa orang lain, tapi gue yang fast respond. Karena gue udah pernah bantu juga lah Novi beberapa kali. Jadi gue langsung, kenapa Nov? Ini bang, coba lihat video ini, ada orang disiram air keras segala macam. Gue kasihan dong. Gue bilang, aduh kasihan banget. Gue bilang, ya udah boleh bawa ke sini. Nah pas gue bawa, gue ajak ngobrol segala macam. Tiba-tiba terceletuk lah. Barang siapa yang pengen donasi, boleh deh kita cantumin di link. Kan gue nggak pernah tuh ngelakuin itu. Rame. Dan ternyata pada saat uangnya masuk, Novi itu ngabarin gua, bang makasih banyak, ternyata donasinya mencapai 500 juta. Ya gue pikir everything oke dong. Ada pelor buat operasi dan lain-lain. Tiba-tiba nelfon lagi, bang ternyata enggak bang, uangnya tuh masuk lebih dari 500, masuknya sampai mencapai 1,5 miliar. Lah bingung dong kita. Itu iya. Lu kok bisa salah informasi Nov? Gue bilang ternyata ada yang ditutupin nih bang. Yang saya lagi coba kejar, saya makanya mau kejar mutasinya. Nah, disinilah masalahnya mulai terjadi. Kenapa lu? Bel. Tadi gimmicknya nggak sampai segininya. Nggak sampai segininya. Donasi, Pak. Saya nyari donasi. Jangan dibercandain. Saya nggak Ini gua kasih tahu dulu. Yang bercanda lu, yang disomasi gua. Ini gua kasih tahu nih. Yang bercanda orang lain, yang disomasi gua. Gitu ya, memang apa hubungannya begitu kan. Kemarin waktu mensomasi Bang Densu kan yang ngebantu sehingga nilai itu sebegitu besar gitu. Tapi kena juga gitu ya. Kita lanjutin sebenarnya pernyataan di tempat yang lain Bang Densu. Pokoknya polisi pengobatan mata malah berurusan dengan hukum. Nah itu captionnya ya.
kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah, harusnya dia lebih fokus ke pengobatan, tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya. Dan jujur gue sempet agak shock, kayak aduh Tuhan, ini maksudnya apa ya, kok masalah banyak gini ya, tadinya harusnya udah beres kok jadi tambah masalah ya. Terus kenapa gue jadi keikat di sini ya, kenapa gue jadi kena masalah juga ya. Tahun depan impian saya urusan Agus beres ya, capek. Urusan Novi beres, urusan Alvin Lim beres, urusan Farad beres, semua beres lah gitu ya. Capek juga ya, maksud kita pengen episode baru yang berbeda aja gitu. Capek ya. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana, dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan, karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat pendampingan. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja. Tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Ya itu menurut saya hak hukumnya dari Agus dan Alvin Lim sebagai lawyernya. Saya tidak bisa terlalu banyak berpendapat masalah itu. Saya ini kan bukan Novi ya. Saya hanya berdiri di posisi saya aja. Biar Novi yang berpendapat masalah itu. Nah itu sebetulnya ya, yang pada akhirnya memang sendiri begitu. Semua sudah menjauh gitu dari si Agus. Dan tempat kita menilai itu kemarin waktu dari asistennya Ale ya, itu menyatakan bahwa Agus sekarang meminta donasi lagi untuk kehidupannya sehari-hari begitu. Jadi captionnya, apakah Anda mau nyumbang teman-teman semua? Aku nggak bisa lagi kerja. Nopinya donasinya dikasih Nopi. Ya ada memang Alvin kan mengcover perobatannya. Kan perlu bayar makan setiap hari. Minimal ya kebutuhan di Jakarta itu Jabodetabeknya minimal itu minimal 5 juta minimal. Jadi harus dipenuhi lah 5 juta tiap bulan. Nah, makanya saya imbau daripada kalian menghujat, bagusan kita kumpulin donasi lagi ya untuk beli kebutuhan sehari-harinya lah. Karena perobatannya sudah di cover. Minta galangan dana kepada masyarakat untuk kembali buka donasi untuk kebutuhan sehari-hari Agus Salim hidup di Jakarta karena memang Agus sudah tidak bisa bekerja dengan kondisi yang seperti itu. Dan memang sebelumnya juga sempat viral kasusnya Agus Salim bersama dengan YouTuber Indonesia yakni Pratiwi Novianti yang membuka dan juga menyalurkan donasi kepada Agus Salim. Namun uang donasi tersebut malah digunakan untuk membayar hutang dan tidak untuk biaya pengobatan. Namun di sini sudah bersama saya kakak-kakak cantik ini, coba kita tanya-tanya langsung. Halo kakak, namanya siapa nih? Aisyah. Afifah. Audia. Oke, pertanyaan sama Kak Aisyah dulu ya Kak. Gimana pendapatnya mengenai Agus Salim sendiri Kak? Sebenarnya kalau dari Agus Salim ini terlalu banyak sensasi ya karena terlalu banyak sensasi katanya. Aja sebenarnya mudah untuk diselesaikan. Betul. Namun karena dia terlalu membesar-besarkan sesuatu, jadinya makin besar juga permasalahannya. Jadi pendapat kita sama mungkin ya, sebagian besar mungkin sama pendapatnya dengan seluruh netizen begitu. Yang sebenarnya ini masalah simpel, masalah kecil yang kok diperbesar-besarkan begitu. Ya, yang seharusnya ini bisa selesai dengan hanya minta maaf dan komunikasi yang baik seperti awal-awal kasus ini, awal-awal donasi terkumpul begitu kan. Seharusnya selesai, tidak sepanjang ini. Dan lucunya Semeton dan tragisnya adalah ketika sekarang ini, kemarin kan dia dapat 1,5 M ya, 1,5 M, ada pernyataan dia tidak butuh dan sekarang lagi butuh juga tuh ya. Sehingga disarankan untuk mengumpulkan donasi kembali begitu. Tapi sekali lagi mungkin sama kita ya, karena ini adalah masalah simpel sebenarnya. Dan sekali lagi dan pada akhirnya sekarang ini kayaknya sih karma mungkin enggak ya untuk Agus atas kebaikan orang lain ya. Kita lanjutin sebentar. Itu sih. Dan baru-baru ini kan juga sempat ada yang baru Kak, bahwa kuasa hukumnya mengatakan akan membuka donasi buat kebutuhan sehari-hari. Gimana tuh pendapatnya?
Sebenarnya kalau dari untuk kebutuhan sehari-hari ya nggak apa-apa, tapi Wah, harus ada keren. transparansi. Jangan digunakan untuk kebutuhan yang pribadi, dalam artian tuh bukan pengobatan ataupun untuk utang kayak gitu tuh sebenarnya salah sih. Yang penting ada transparansi aja gitu. Selanjutnya ke Afifah. Kak Afifah. Gimana Kak tanggapannya mengenai Agus Salim? Iya, sebenarnya karena berita ini banyak sensasionalnya dan juga banyak simpang siurnya, jadi banyak pendapat-pendapat yang kurang tepat gitu loh soal si Agus Salim ini, dan juga soal kuasa hukumnya yang ingin membuka donasi. Nah, itu semeton ya, memang terlalu banyak sensasi juga begitu. Habis ke sini pindah ke sana, habis ke sana pindah kemari juga. Habis kemari pindah ke situ lagi, muter aja begitu. Sebegitu sekarang muternya uang donasi itu begitu ya. Tapi menarik untuk disaksikan semeton dan kita dengarkan ya pernyataan dari Irjen Ricky ya. Proses pengobatan jadi terhambat begitu menurut. Ya salahmu sendiri, kan udah disuruh diem. Gak usah banyak komentar, kita lagi mediasi, kamu pergi sana, pergi sini, bikin masalah sana, bikin masalah sini. Mau menyelesaikan kapan selesainya kalau mulutmu tuh jebi itu bunyi aja. Pengen diobati tapi mulutmu ribut. Pengen diobati kamu ikut laporan. Sampai lebaran Hongkong yang nggak dapat selesai. Ya udah, menurut hemat saya itu karena kamu tidak perlu lagi diberikan hati. Udahlah, donatur tuh lakukan aja melalui pengadilan aja, ya biar diputuskan secara hukum aja. Capek ngurusin orang yang nggak tahu berterima kasih, nggak tahu bersyukur. Terus saya jongkol juga loh. Tadinya saya simpati, kasihan gitu setelah melihatnya. Tapi yang dikasihani nggak tahu diri gitu loh. Kok masih mau juga dieksploitasi? Nah itu poinnya ya, yang dikasihani kok tidak tahu diri begitu ya. Yang sebenarnya sih tahu diri lah ya. Karena awal-awal juga kan ada rekaman jejaknya begitu. Awal-awal minta donasi gimana sih kita meminta tolong gitu kan. Aku sedih kayak gitu kan. Yang seharusnya sekarang. Tapi mudah-mudahan sebetulnya, mudah-mudahan ini adalah sekarang menemukan babak akhir gitu kan, seperti tahun ini gitu kan, di akhir-akhir cerita. Jadi bersiap-siap sajalah. Jadi keputusan terus berjalan, apakah nanti akan dilaporkan, tapi udah masuk laporan ke Agus ya, apakah Agus akan mendapatkan hukuman atau bagaimana dari apa yang dilakukan sekarang, kita nantikan ke depannya kayak gimana. Tapi intinya sekarang sepertinya sih ya, donatur sekarang tidak ikhlas dan tidak mau memberikan dana itu ke Agus ya. Kalaupun ada mungkin tidak sebesar. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan itu difikirkan dulu begitu ya. Dan intinya jangan pernah melupakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Melupakan saja tidak boleh, apalagi sampai melaporkan. Gitu Gus ya. Segitu ya, ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.